Jangan lupa ya Kak, share, like, and subscribe. Semoga terhibur. Terima kasih. Bab 17. Perlakukan aku secara layak di depan orang lain. Tumben diam. Biasa ngoceh kayak murai. Ejek Neo yang tidak digubris sama sekali oleh Aruna. Tadi, Neo tanpa permisi membentaknya meminta turun dari motor Arka, lalu menarik kasar dan mendorong tubuhnya masuk ke dalam mobil. Selalu seperti ini, dia tidak diperlakukan dengan baik. Nahasnya pria itu tidak pernah sadar dengan sikap kasarnya. Aku bicara dengan manusia, bukan patung, sindiri Neo lagi. Aruna mengalihkan pandangannya, menatap ke jalanan, tidak mempedulikan ocehan Neo. Hei, Una, apa sih? Berisik, wow. Kenapa marah sih? Aku yang harusnya marah. Kenapa naik motor sih? Kan aku bilangnya pulang naik taksi, jangan naik motor. Aruna menaikkan satu alisnya. Suka-suka aku dong mau naik motor. Kek, mau naik sepeda kek, mau jalan kaki kek. Kenapa mas yang repot? Mas keluar dari hotel aja aku nggak repot. Neo mendadak menekan rem mobilnya. Hampir saja, kedua kening mereka menghantam dashboard mobil tersebut. Kalau mau mati jangan ajak aku, mas, maki Aruna kesal. Asteris maaf, tadi bilang apa? Hotel, Aruna tidak menjawab lagi. Suaminya terus saja pura-pura. Dia bahkan punya bukti gosip suaminya itu. Baju yang Neo gunakan baju yang sama saat dia keluar dari kamar Aruna semalam. Karena itu kamu diamin aku, selidik Neo. Setelah dia melanjutkan mobilnya, kali ini dia akan mengemudi dengan sedikit pelan. Saat ada ucapan Aruna yang membuatnya terperanjat, dia tidak akan tersok seperti tadi lagi. Bukan, itu urusanmu kan? Kamu juga yang bilang jangan ikut campur dengan urusanmu. Tenang saja, aku nggak masalah. Lalu, Aruna menyipitkan matanya. Kenapa sih pengen tahu banget? Hak aku dong mau diam. Neo menggeleng frustrasi. Dia tidak puas, walau mereka tinggal bersama belum lama. Sedikit banyak Neo tahu kebiasaan Aruna yang berbicara cukup banyak dan cerewet. Aku penasaran, akunya. Aruna menghela napas panjang lalu mengeluarkan perlahan. Tanpa menatap Neo dia menjawab, aku juga manusia, mas, sama seperti Bianca. Jika dengannya kamu bisa berjalan dengan normal, kenapa denganku kamu selalu kasar dan menarikku seolah-olah aku budakmu? Neo tercenung. Apa sejauh itu perbedaan sikapnya pada kedua wanita itu? Lalu dengan wajah yang masih Aruna palingkan ke jalanan, aku tahu, aku beda kasta denganmu. Mau sampai kapanpun kita emang gak akan pernah selevel. Aku juga gak tahu jadi istrimu itu anugerah atau kutukan. Tapi satu hal yang aku minta, perlakukan aku secara layak di depan orang lain. Neo mengangkat tangannya, ingin menyentuh pundak Aruna yang sudah bergetar sedari tadi. Namun ditahannya, dibiarkan tangan itu membeku di udara. Aruna memalingkan wajahnya yang bersimbah air mata. Turunkan aku di sini, Neo menuruti. Setelah Aruna turun dan Neo benar-benar meninggalkan istrinya itu di pinggir jalan, Aruna menghapus air matanya. Lalu tangannya melambai pada angkot yang dia tahu tujuannya. Bukannya pulang ke rumah Neo, Aruna malah kembali ke rumahnya. Una, sapa Desi yang terperanjat melihat kehadiran Aruna. Mbak Desi, sehat, rumahku gimana? Ya, Mbak, Desi mengedikkan bahunya. Entahlah, kemarin hujan lebat, sepertinya basah deh. Nah, tahu sendiri rumahmu bocornya banyak. Aruna mengangguk. Aku ke rumah dulu. Ya, Desi mengangguk lalu menyusul Aruna. Una, kamu balik ke sini. Orang kayak waktu itu,
Aku hanya rindu Bapak dan Ibu makanya pulang ke sini. Aku masih tinggal di sana kok. Oh, enak. Ya, hidupmu, Bapak dan Ibumu punya teman orang kaya. Kamu kecipratan juga, sindirnya. Enggak juga, kok, Mbak. Una masuk duluan. Ya, Aruna tidak mau lagi mendengar ocehan Desi, wanita paling rempong yang gemar dengan gosip. Berita apapun yang ada akan disebar dan ditambah-tambah. Setidaknya hanya itu yang Aruna ingat tentang Desi. Kenapa dia ngomong gitu sih? Kenapa juga aku setuju nurunin dia di situ? Ah sial, Neo memutar balik arah mobilnya. Kembali ke tempat semula dia menurunkan Aruna. Manik matanya diikuti gerakan kepala celingak-celinguk mengamati sekitar, dan Aruna benar-benar tidak ada di sana. Neo menghubungi ponsel Aruna. Sekali lagi dia memaki. Ponsel wanita itu tidak aktif. Apa dia udah pulang? Neo menatap langit yang tadinya biru cerah berubah perawan dan perlahan-lahan mendung. Mau hujan lagi? Dia kemana sih? Baperan banget jadi bocah. Ya, bedalah. Mana mungkin aku memperlakukan dia sebaik aku memperlakukan Bianca. Dasar miskin banyak maunya lagi. Neo melajukan mobilnya, dia harus cepat tiba di rumahnya. Terjebak hujan di jalan bukan kesukaannya, apalagi sempat banjir. Neo bergidik nyeri, dia menaikkan kecepatan kendaraannya. Disinilah Aruna yang tengah memeluk tulutnya. Masih dia ingat, bagaimana malam itu, dia tengah menangis di sudut ruangan sepetak itu sembari memeluk lututnya. Lalu pintu diketuk, dia kira Vania dan Salsabila. Tapi sepasang orang asing yang belum pernah Aruna temui sebelumnya. Mengaku sebagai sahabat dari kedua orang tua. Dan beginilah akhirnya Aruna terjebak dalam pernikahan yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Di usianya semuda ini dia sudah berstatus istri orang, dan nahasnya, sikap Neo cukup buruk. Aruna akui, Neo tidak seterusnya kasar, tapi setiap kali pria itu menjemputnya ke sekolah, selalu memperlakukannya dengan buruk. Rintik hujan mulai membasahi bumi, lubang-lubang pada atap rumahnya, mulai menitikkan air hujan masuk ke dalam rumah. Aruna bergegas mengambil wajan-wajan lalu menampungnya. Setelahnya dia kembali ke kamar mereka. Manik matanya terperanjat saat kamar mereka basah dengan genangan air. Bahkan tikar alas tidurnya ikut basah. Duh gimana mau tidur nih? Mau pulang hujan? Mana ponsel mati? Biasanya kalau hujan bakal mati lampu. Gumamnya seorang diri. Dugaan Aruna benar. Beberapa menit turun hujan, listrik di rumahnya langsung padam. Aruna berlari ke dapur mencari pelita. Untunglah ada ini, dapat menyelamatkan. Imbuhnya, setelahnya dia kembali ke kamarnya, mengeringkan genangan air di dalam kamarnya, lalu mencari tikar lain untuk alas duduknya. Setidaknya sampai hujan teduh dan dia bisa pulang. Ma, Aruna di dalam kan? Jessie mengerutkan keningnya. Aruna belum pulang. Kamu gimana sih? Katanya pulang kamu yang jemput. Protes Jessie. Dia yang paling khawatir saat tahu Aruna masih berkeliaran di luar sana dan kondisi hujan lebat. Aku kira dia udah pulang. Jessie mengeleng kepalanya. Dia masuk ke dalam kamar lalu keluar dengan jaket panjang dan tebal. Mama mau kemana? Tanya Neo saat Jessie menyelonong di depannya. Mau cari Una? Kamu kan gak peduli dengan dia, biar mama yang cari. Lalu Jessie berteriak, Mbak Wina, iya, Nyonya, panggilin sopir, saya mau cari Aruna. Wina langsung bergegas, lalu kembali dengan tergesa-gesa. Nyonya, mobil udah siap. Jessie memandang Neo yang masih mematung. Jika sampai Aruna kenapa-kenapa, Mama akan laporkan yang sebenarnya. Bersambung.